Pernahkah terpikir bahwa kunci umur panjang dan tubuh tetap bugar di usia senja mungkin tersimpan dalam keranjang buah di dapur Anda? Sebuah rahasia sederhana yang telah dibuktikan oleh banyak penelitian dan komunitas lansia berumur panjang di seluruh dunia. Sebelum kita mulai, coba tulis di kolom komentar buah apa yang paling sering Anda konsumsi saat ini. Apakah itu pisang, apel, atau mungkin jeruk? Di usia 60, 70, bahkan 80 tahun ke atas, banyak yang menganggap wajar jika tubuh mulai sering sakit, mudah lelah, atau pikiran kurang tajam. Namun tahukah Anda bahwa di berbagai belahan dunia, banyak lansia justru semakin sehat dan panjang umur? Bukan karena obat-obatan mahal, melainkan karena makanan yang mereka pilih setiap hari, terutama buah-buahan. Buah bukan sekadar pencuci mulut atau camilan manis. Ia adalah sumber vitamin, mineral, antioksidan, dan serat alami yang sangat penting bagi tubuh, terlebih di usia lanjut. Tubuh kita telah bekerja keras selama puluhan tahun. Organ seperti jantung, ginjal, otak, hingga sendi sudah mengalami keausan alami. Kabar baiknya, buah-buahan tertentu dapat membantu memperlambat proses penuaan, menjaga fungsi organ tetap prima, dan bahkan mencegah berbagai penyakit kronis seperti hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, hingga nyeri sendi. Penelitian dari berbagai negara menunjukkan bahwa mereka yang rutin mengonsumsi buah-buahan tertentu cenderung memiliki tekanan darah yang lebih stabil, jantung yang lebih sehat, daya ingat yang lebih kuat, dan tentu saja, harapan hidup yang lebih panjang. Studi di Jepang dan Italia, dua negara dengan populasi lansia tertinggi, bahkan menyatakan bahwa kebiasaan makan buah setiap hari adalah salah satu rahasia umur panjang mereka. Lalu, buah apa saja yang sebaiknya kita konsumsi di usia 60 tahun ke atas? Apakah semua buah baik? Atau ada buah-buahan tertentu yang lebih unggul dalam menjaga tubuh tetap fit hingga usia senja? Dalam naskah ini, kita akan membahas 5 kelompok buah super yang telah terbukti memiliki manfaat luar biasa bagi lansia. Buah-buahan yang dapat menjaga jantung, mempertajam otak, meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan kolesterol, meredakan nyeri sendi, hingga memberikan energi dan suasana hati yang lebih baik. Yang terbaik, semua buah ini mudah ditemukan di sekitar kita, di pasar tradisional, swalayan, bahkan mungkin di kebun sendiri. Kita akan bahas masing-masing dengan rinci, mulai dari kandungannya, manfaat khususnya untuk lansia, hingga cara terbaik menikmatinya. Mari mulai dengan buah-buahan yang paling penting untuk kesehatan jantung. 1. Buah untuk jantung kuat dan peredaran darah lancar. Setelah kita sepakat bahwa buah-buahan adalah senjata alami untuk hidup lebih panjang dan bugar, mari kita mulai dengan organ yang menjadi pusat kehidupan kita, jantung. Di usia 60 tahun ke atas, jantung kita tidak lagi sekuat dulu. Aliran darah pun cenderung melambat, pembuluh darah bisa mengeras, dan tekanan darah lebih sulit terkontrol. Jangan khawatir, karena alam telah menyediakan buah-buahan yang luar biasa untuk menjaga kesehatan jantung dan sirkulasi darah. Yang pertama adalah delima. Buah merah cantik ini bukan hanya lezat, tapi juga kaya antioksidan, terutama polifenol dan antosianin. Komponen ini terbukti mampu melindungi dinding pembuluh darah dari kerusakan serta menurunkan tekanan darah. Sebuah studi di American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa konsumsi jus delima selama 2 minggu saja bisa membantu memperlebar pembuluh darah dan meningkatkan aliran darah ke jantung. Delima juga membantu mencegah pengerasan arteri yang sering terjadi pada lansia. Lalu ada anggur merah. Buah mungil ini mengandung resveratrol, antioksidan kuat yang membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, meningkatkan kolesterol baik, HDL, serta mencegah pembekuan darah yang bisa memicu serangan jantung atau stroke. Tidak heran anggur merah disebut sebagai rahasia orang Prancis, yang meski pola makannya tinggi lemak, tetap jarang terkena penyakit jantung, fenomena yang dikenal dengan istilah French paradox. Kemudian ada buah yang sangat akrab di dapur kita, pisang. Buah ini sangat kaya akan kalium, mineral penting yang berperan besar dalam mengatur detak jantung dan menstabilkan tekanan darah. Kalium juga membantu mengurangi efek natrium dalam tubuh yang, jika berlebihan, bisa menyebabkan hipertensi. Hanya dengan 1 atau 2 pisang per hari, Anda sudah membantu jantung bekerja lebih ringan. Selain ketiga buah tadi, ada juga buah lain seperti semangka, stroberi, dan jeruk yang memiliki efek positif terhadap jantung. Kabar baiknya, semua buah ini mudah didapat, harganya terjangkau, dan bisa dinikmati dalam berbagai cara. Misalnya, delima bisa ditabur di atas salad,
Anggur merah bisa dikonsumsi langsung atau dibekukan jadi camilan dingin, dan pisang bisa jadi teman sarapan yang praktis. Satu hal yang perlu diingat, jantung yang sehat bukan hanya menghindarkan kita dari serangan jantung atau stroke, tapi juga memastikan aliran darah ke seluruh tubuh tetap optimal, termasuk ke otak. Inilah jembatan penting ke kelompok buah berikutnya, yang fokus pada bagaimana buah-buahan bisa menjaga otak kita tetap tajam, memori tetap kuat, dan pikiran tetap jernih hingga usia 80-an. Dua buah yang mendukung fungsi otak dan menjaga memori tetap tajam. Setelah kita bicara tentang jantung yang sehat dan peredaran darah yang lancar, kini mari kita lanjut ke organ yang tak kalah penting, otak. Di usia 60 tahun ke atas, banyak dari kita mulai mengalami penurunan daya ingat, mudah lupa, atau sulit berkonsentrasi. Hal ini wajar karena seiring bertambahnya usia, sel-sel otak juga ikut menua. Tapi kabar baiknya, proses penuaan otak bisa diperlambat, dan salah satu cara paling alami untuk melakukannya adalah dengan mengonsumsi buah-buahan tertentu yang mendukung fungsi otak. Mari kita mulai dengan buah yang dijuluki makanan otak oleh banyak ahli, blueberry. Buah kecil berwarna biru gelap ini ternyata sangat kaya akan antosianin, sejenis antioksidan kuat yang terbukti melindungi sel-sel otak dari stres oksidatif dan peradangan. Studi dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi blueberry mengalami penurunan daya ingat yang lebih lambat dibandingkan mereka yang tidak. Bahkan konsumsi blueberry secara rutin dapat meningkatkan koneksi antar sel otak yang penting untuk fungsi belajar dan berpikir. Lalu ada alpukat, si buah hijau lembut yang kerap dijadikan jus atau campuran salad. Alpukat kaya akan lemak tak jenuh tunggal yang sangat baik untuk sirkulasi darah, termasuk aliran darah ke otak. Semakin lancar aliran darah ke otak, semakin banyak oksigen dan nutrisi yang bisa diserap oleh sel-sel saraf. Selain itu, alpukat juga mengandung vitamin E yang telah dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit Alzheimer dan demensia ringan. Jangan lupakan juga apel, buah yang tampaknya sederhana tapi menyimpan banyak manfaat untuk otak. Apel mengandung quercetin, antioksidan yang dapat membantu melindungi neuron dari kerusakan. Penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi apel secara rutin dapat meningkatkan produksi asetilkolin, senyawa kimia penting dalam otak yang berfungsi untuk komunikasi antar sel saraf. Buah lainnya seperti stroberi, jeruk, dan kiwi juga mengandung vitamin C tinggi yang membantu mencegah penurunan kognitif akibat radikal bebas. Perlu diingat bahwa makanan sangat mempengaruhi kondisi otak kita. Apa yang kita konsumsi setiap hari akan membentuk pola pikir, suasana hati, dan kemampuan kita untuk tetap fokus. Mengonsumsi buah-buahan yang baik untuk otak secara rutin bukan hanya membuat kita lebih tajam, tapi juga menjaga agar kita tetap bisa mengenali orang-orang tercinta, mengingat momen indah, dan tetap mandiri dalam berpikir. Dan satu hal penting, otak yang sehat juga memperkuat sistem imun tubuh. Ketika kita bahagia, tidak stres, dan pikiran tetap aktif, daya tahan tubuh pun ikut meningkat. Ini menjadi jembatan alami ke kelompok buah berikutnya, yaitu buah-buahan yang dapat membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh, menjaga kita dari penyakit, dan membuat tubuh tetap tangguh meski usia terus bertambah. 3 buah untuk meningkatkan imunitas dan daya tahan tubuh. Dengan otak yang tetap aktif dan daya ingat yang terjaga, tentu lebih mudah menjalani hari dengan semangat. Tapi tak cukup hanya itu. Agar tubuh benar-benar mampu bertahan di usia lanjut, kita juga perlu memastikan satu hal penting, kekebalan tubuh yang kuat. Tanpa sistem imun yang baik, tubuh akan mudah terserang penyakit, bahkan oleh virus dan bakteri yang ringan sekalipun. Menariknya, banyak buah yang tak hanya menyegarkan, tapi juga berperan langsung dalam memperkuat daya tahan tubuh. Yang paling terkenal tentu saja adalah jeruk. Buah ini sudah lama dikenal sebagai sumber vitamin C alami, nutrisi penting yang membantu tubuh memproduksi lebih banyak sel darah putih, barisan pertama pertahanan tubuh terhadap infeksi. Tak hanya jeruk, buah keluarga sitrus seperti lemon, jeruk nipis, dan mandarin juga memberikan manfaat serupa. Kemudian ada pepaya, buah tropis yang sering diremehkan padahal sangat kaya manfaat. Selain vitamin C, pepaya mengandung enzim papain yang membantu pencernaan dan secara tidak langsung memperkuat kekebalan, karena usus yang sehat adalah fondasi imun yang kuat. Ditambah dengan kandungan vitamin A, E, dan folat, pepaya sangat ideal dikonsumsi lansia yang sering merasa tubuhnya mudah lelah. Buah lain yang patut dicoba adalah kiwi. Walau ukurannya kecil, kandungan nutrisinya sangat padat. Kiwi mengandung vitamin C, vitamin K, kalium, dan antioksidan tinggi.
Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa konsumsi kiwi secara teratur bisa mengurangi frekuensi dan durasi flu, terutama pada lansia. Kiwi juga rendah kalori, cocok untuk yang menjaga berat badan atau menderita diabetes ringan. Tak ketinggalan, stroberi juga memiliki peran penting. Warnanya yang merah cerah menunjukkan kandungan flavonoid dan vitamin C yang tinggi. Senyawa ini membantu melawan peradangan dan meningkatkan respons sistem imun terhadap ancaman luar. Stroberi juga mengandung mangan dan serat yang menjaga metabolisme tubuh tetap optimal. Yang menarik, mengonsumsi buah-buahan ini secara rutin tidak hanya membuat tubuh lebih tahan terhadap penyakit, tapi juga mempercepat pemulihan saat sakit. Jadi bagi lansia yang ingin tetap aktif, berjalan pagi, bercocok tanam, atau bermain dengan cucu, sistem imun yang kuat adalah syarat mutlak. Dan jika dipikir-pikir, kekebalan tubuh yang kuat juga akan berdampak besar pada kondisi sendi dan otot, karena peradangan yang merusak persendian seringkali bermula dari sistem imun yang tidak seimbang. Maka dari itu, setelah membahas buah-buahan penambah imunitas, langkah selanjutnya adalah mengenali buah-buahan yang bisa membantu mengurangi nyeri sendi dan menurunkan kolesterol. Dua masalah yang sangat umum di usia 60 tahun ke atas. 4 buah penurun kolesterol dan pereda nyeri sendi. Setelah tubuh memiliki sistem kekebalan yang kuat, kita pun jadi lebih tahan terhadap penyakit. Tapi masih ada satu tantangan besar yang kerap muncul di usia lanjut, kolesterol tinggi dan nyeri sendi. Dua hal ini bukan hanya mengganggu aktivitas sehari-hari, tapi juga menjadi pemicu berbagai penyakit serius, mulai dari serangan jantung, stroke, hingga radang sendi kronis. Menariknya, beberapa buah ternyata bisa menjadi solusi alami untuk membantu mengatasi dua masalah tersebut secara bersamaan. Mari kita mulai dengan buah yang sudah sangat dikenal, apel. Meskipun sering dianggap makanan ringan sehari-hari, apel menyimpan kekuatan luar biasa. Kandungan serat larut dalam apel, terutama jenis pektin, terbukti mampu mengikat kolesterol jahat, LDL, di dalam usus dan membantu mengeluarkannya melalui pencernaan. Ini berarti rutin makan apel bisa membantu menurunkan kadar kolesterol tanpa perlu obat-obatan berat. Tak hanya itu, apel juga mengandung antioksidan quercetin yang dikenal memiliki efek antiinflamasi. Sangat berguna untuk mengurangi pembengkakan dan nyeri pada sendi. Berikutnya ada ceri, buah kecil dengan warna merah menyala yang ternyata punya efek besar terhadap peradangan. Ceri mengandung senyawa bernama antosianin yang berfungsi sebagai antioksidan dan anti radang alami. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang rutin mengonsumsi ceri, baik dalam bentuk buah segar maupun jus, mengalami penurunan nyeri sendi akibat asam urat atau osteoartritis. Ceri juga membantu menstabilkan kadar asam urat dalam darah, yang sering menjadi biang keladi rasa nyeri di jempol kaki atau lutut. Lalu ada nanas, buah tropis yang segar dan manis. Tapi di balik rasanya yang lezat, tersimpan enzim ajaib bernama bromelain. Enzim ini dikenal mampu mengurangi peradangan, nyeri otot, dan pembengkakan sendi, terutama pada penderita radang sendi atau cedera ringan. Bromelain juga membantu pencernaan protein, sehingga tubuh lebih mudah menyerap nutrisi yang dibutuhkan untuk proses penyembuhan. Kombinasi antara buah-buahan ini bukan hanya membuat tubuh terasa lebih ringan, tetapi juga membantu meningkatkan mobilitas. Saat kolesterol menurun dan nyeri sendi berkurang, berjalan kaki, naik tangga, atau melakukan aktivitas fisik jadi jauh lebih mudah. Ini sangat penting karena tetap aktif di usia lanjut adalah salah satu kunci utama untuk memperpanjang usia dengan kualitas hidup yang baik. Menariknya, efek dari buah-buahan ini tidak berdiri sendiri. Semakin baik metabolisme tubuh, semakin lancar sirkulasi darah, dan semakin kuat sistem imun, maka semakin kecil pula kemungkinan peradangan muncul kembali. Semua sistem saling terkait, dan makanan yang kita konsumsi menjadi bahan bakar utama untuk membuat semuanya bekerja seimbang. Namun ada satu hal penting yang sering luput dari perhatian. Ketika tubuh terasa lebih ringan dan bebas dari rasa nyeri, seringkali kita jadi lebih aktif. Tapi aktivitas juga membutuhkan energi. Tubuh yang sehat tetap membutuhkan bahan bakar alami agar tidak mudah lelah. Nah, disinilah kita akan masuk ke peran buah-buahan berikutnya. Karena selain mengatasi masalah kolesterol dan sendi, ada juga buah-buahan yang secara alami bisa meningkatkan energi tubuh, memperbaiki suasana hati, dan membuat hari-hari terasa lebih bersemangat. Cocok sekali untuk lansia yang ingin tetap aktif dan bahagia meski usia terus bertambah. 5 buah penambah energi dan penyeimbang suasana hati. Ketika kolesterol mulai turun dan nyeri sendi tidak lagi mengganggu, tubuh pun jadi terasa lebih ringan. Aktivitas seperti berjalan pagi, berolahraga ringan,
atau sekadar berkebun jadi jauh lebih menyenangkan. Tapi seiring bertambahnya usia, ada satu hal lain yang seringkali ikut menurun, energi dan semangat harian. Banyak lansia yang merasa cepat lelah meskipun sudah cukup tidur, atau merasa murung tanpa sebab yang jelas. Padahal energi dan suasana hati sangat dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Tubuh membutuhkan asupan yang tepat agar tetap bertenaga dan pikiran tetap positif. Dan kabar baiknya, ada beberapa buah yang secara alami mampu membantu menjaga stamina harian sekaligus memperbaiki mood. Salah satu yang paling direkomendasikan adalah kurma. Buah manis ini dikenal luas di Timur Tengah sebagai sumber energi cepat. Kandungan glukosa, fruktosa, dan sukrosa alami dalam kurma membuatnya ideal untuk menaikkan energi dengan cepat namun tetap stabil. Tidak hanya itu, kurma juga mengandung magnesium dan vitamin B6 yang membantu menjaga kestabilan sistem saraf dan memperbaiki suasana hati. Mengonsumsi 2 butir kurma di pagi hari bisa menjadi alternatif sarapan ringan yang mengenyangkan sekaligus menyegarkan. Lalu ada pisang yang sebelumnya sudah kita bahas manfaatnya untuk jantung. Tapi di sisi lain, pisang juga mengandung triptofan, yaitu senyawa alami yang membantu tubuh memproduksi serotonin, hormon yang mengatur suasana hati. Inilah sebabnya kenapa pisang sering disebut sebagai buah bahagia. Pisang juga kaya akan karbohidrat kompleks yang melepaskan energi secara perlahan, membuat tubuh terasa lebih stabil sepanjang hari tanpa rasa lemas mendadak. Tak kalah penting adalah nanas, buah tropis yang punya cita rasa asam manis yang segar. Selain kandungan vitamin C dan enzim brom lainnya yang membantu pencernaan, nanas juga memiliki efek menyegarkan pada tubuh, terutama saat cuaca panas. Buah ini membantu mengurangi rasa lelah dan stres karena mengandung mangan dan zat antioksidan yang membantu produksi energi dalam sel tubuh. Jika Anda termasuk orang yang mudah merasa gelisah, cepat marah, atau kehilangan motivasi, konsumsi buah-buahan ini bisa sangat membantu. Penelitian telah menunjukkan bahwa kekurangan vitamin dan mineral tertentu seperti magnesium, vitamin B, dan antioksidan berkaitan erat dengan depresi ringan dan kelelahan kronis yang sering tidak disadari pada lansia. Maka dari itu, asupan dari buah menjadi penting, bukan hanya untuk tubuh, tetapi juga untuk jiwa. Dan menariknya, buah-buahan penambah energi ini bukan hanya untuk saat tubuh terasa lemas. Mengonsumsinya secara rutin juga membantu menjaga kualitas tidur di malam hari, karena tubuh yang cukup energi dan tidak stres cenderung bisa tidur lebih nyenyak. Tidur yang baik tentu akan membuat kita lebih segar saat bangun, memperbaiki mood, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Setelah mengetahui berbagai manfaat buah, dari menjaga jantung, melindungi otak, memperkuat imun, hingga meningkatkan energi dan mood, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara terbaik mengonsumsi buah-buahan ini dalam keseharian? Kapan waktu terbaik untuk memakannya? Apakah boleh dikombinasikan? Dan bagaimana jika memiliki penyakit tertentu? Tips konsumsi buah harian untuk lansia. Setelah mengetahui berbagai manfaat luar biasa dari buah-buahan, mulai dari memperkuat jantung, mempertajam otak, memperkuat imunitas, meredakan nyeri sendi, menurunkan kolesterol, hingga menambah energi dan memperbaiki suasana hati, muncul pertanyaan penting. Bagaimana cara terbaik agar semua buah ini bisa dikonsumsi secara konsisten setiap hari? Karena seringkali tantangannya bukan soal ketersediaan buahnya, tapi bagaimana menjadikannya sebagai kebiasaan yang menyenangkan dan berkelanjutan. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah membuat jadwal konsumsi buah. Tidak perlu langsung semua jenis buah dimakan sekaligus. Anda bisa memulai dengan 2-3 jenis buah yang paling mudah ditemukan dan Anda sukai. Misalnya, pagi hari makan pisang, siang jeruk atau pepaya, dan sore sedikit anggur. Rotasi bisa dilakukan setiap 2-3 hari agar tidak bosan dan tetap mendapatkan variasi nutrisi yang lengkap. Waktu terbaik untuk mengonsumsi buah adalah saat perut tidak terlalu penuh. Biasanya antara waktu makan atau sebagai pengganti camilan. Hindari makan buah bersamaan dengan makanan berat karena bisa mengganggu pencernaan, terutama di usia lanjut. Pagi hari sebelum sarapan ringan atau sore menjelang makan malam adalah waktu yang ideal. Tapi tentu saja, setiap tubuh berbeda, jadi tetap sesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Bagi yang memiliki penyakit tertentu seperti diabetes, hipertensi, atau gangguan ginjal, penting untuk memperhatikan kandungan gula dan kalium dalam buah-buahan. Misalnya, kurma dan pisang tinggi gula alami dan kalium, sehingga jumlahnya perlu dibatasi untuk penderita diabetes atau masalah ginjal. Tapi bukan berarti harus dihindari sepenuhnya.
Cukup dikontrol dan dikombinasikan dengan buah lain yang rendah gula seperti apel atau stroberi. Jika kesulitan makan buah segar setiap hari, Anda juga bisa mengolah buah dalam bentuk lain yang tetap sehat. Misalnya smoothie tanpa gula tambahan, infused water dengan irisan jeruk dan kiwi, atau buah potong yang disimpan dalam wadah kecil sebagai bekal harian. Hindari buah kalengan atau jus dalam kemasan, karena biasanya mengandung tambahan gula dan pengawet. Untuk lansia yang tinggal sendiri atau memiliki keterbatasan mobilitas, dukungan keluarga sangat penting. Ajak anak atau cucu untuk membantu memilih dan menyiapkan buah. Aktivitas sederhana ini bukan hanya membuat konsumsi buah jadi lebih teratur, tapi juga menjadi momen kebersamaan yang berharga, yang bisa berdampak positif bagi kesehatan mental. Dan yang tak kalah penting adalah menikmati prosesnya. Jangan merasa terpaksa atau terbebani. Pilih buah yang sesuai selera dan buat penyajiannya menarik. Misalnya, potong kecil-kecil, tambahkan yogurt rendah lemak, atau sajikan dengan daun mint segar. Buah bukan sekadar asupan nutrisi, tapi bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat yang menyenangkan. Dengan menjadikan konsumsi buah sebagai rutinitas, Anda tidak hanya akan merasakan manfaatnya dalam jangka pendek, seperti tubuh yang lebih ringan atau tidur yang lebih nyenyak, tapi juga dalam jangka panjang, risiko penyakit menurun, tubuh tetap bugar, dan kualitas hidup meningkat. Inilah langkah kecil yang membawa perubahan besar. Dan jika kita rangkum kembali, buah-buahan super untuk lansia yang telah kita bahas adalah delima, anggur merah, pisang, blueberry, alpukat, jeruk, pepaya, kiwi, apel, ceri, nanas, kurma, dan stroberi. Masing-masing memiliki peran penting dalam mendukung kesehatan tubuh lansia secara menyeluruh. Mengonsumsi buah setiap hari bukan hanya tentang umur panjang, tapi umur panjang yang tetap fit, aktif, dan bahagia. Karena sehat di usia 70 atau 80 tahun bukan lagi impian, asal kita mulai dari sekarang dengan langkah sederhana, 1 potong buah setiap hari. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan di usia senja, jangan lupa berikan like dan bagikan kepada keluarga atau teman-teman yang mungkin juga membutuhkan informasi ini. Tuliskan juga di kolom komentar, buah favorit apa yang paling sering Anda konsumsi dan apakah sudah merasakan manfaatnya? Kami di Sehat dalam 2 minggu berkomitmen untuk terus memberikan informasi kesehatan yang bermanfaat, terutama bagi lansia yang ingin tetap sehat dan bugar. Pastikan Anda sudah subscribe agar tidak ketinggalan video-video informatif lainnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Sehat dalam 2 minggu. Ingat, tidak ada kata terlambat untuk mulai hidup sehat, termasuk untuk mulai mengonsumsi buah demi kehidupan yang lebih berkualitas dan bermakna.